cerita untukmu. Jangan lupa nonton episode sebelumnya agar mengerti alur cerita selanjutnya. Huo Yuhao sedikit memanggang roti yang dipanggang kerana air matanya, dan isakannya langsung berhenti dan menjadi beberapa suara yang tidak wajar. Wang Qiwei memulihkan diri dan buru-buru berjongkok saat dia menepuk punggungnya dengan lembut untuk membantu menarik napas kembali. Butuh sedikit usaha, tetapi suapan ini akhirnya turun. Huo Yuhao menghapus air mata dari wajahnya saat dia mengarahkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Wang Qiwei meraih dan mengambil setengah dari tangannya. Huo Yuhao membalasnya dengan ekspresi heran dan sedikit kemarahan, tetapi dia kemudian menyadari bahawa gadis itu memasukkan seluruh roti yang sudah dipanggang ke dalam mulutnya seolah dia ingin menelan seluruhnya. Pipinya yang lembut dan cantik langsung menggembung saat dia berjuang untuk menggigit. Tatapan mereka bertemu sekali lagi, dan Huo Yuhao tertawa di sela-sela air matanya dan terisak ketika dia melihatnya menelan dengan marah. Dia menggantungkan udara di tangannya. Itu tidak mudah, tapi Wang Qiwei akhirnya menelan roti yang dipanggang di mulut dengan bantuan air. Oh, Wang Qiwei menarik napas dalam-dalam, dan dia hanya bisa berbisik, rasanya mengerikan. Huo Yuhao mendengus dan berkata, "Itu tidak terlalu buruk. Tidak mengerikan sampai pada titik di mana ia tidak bisa dimakan, setidaknya." Petik 2. Wang Qiwei membentak, "Saya berbicara tentang air liur anda." Huo Yuhao terdiam sejenak. Baik. Mereka berdua bergiliran menggigit roti panggang ini, dan bisa dikatakan bahawa mereka menelan air liur satu sama lain. Ada sedikit kecanggungan di antara semua ini, dan dia tanpa sadar diubah untuk melihat Wang Donge, yang masih bermeditasi. Perasaan melonjak dari lubuk hatinya. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya pada saat ini. Matanya masih berlinangan air mata, tapi tiba-tiba mata itu membeku ketika dia menatap satu arah tertentu. Deteksi spiritualnya awalnya bekerja di area sekitar, tetapi dia langsung beralih ke arah tertentu di depannya. Wang Qiwei juga merupakan bagian dari deteksi spiritualnya, dan dia secara alami menatap pada saat pertama yang mungkin. Keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Perasaan pertama yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao kepada mereka adalah aura yang tampaknya mengancam seluruh dunia, tidak datang dari satu jiwa binatang, itu dari kelompok, dan orang yang diisi dengan kekuatan. Sepasang mata merah gelap bersinar samar di kegelapan malam, dan tubuh berotot mereka tidak mengeluarkan suara yang sama sekali saat mereka melintasi hutan. Mereka seperti hantu malam saat mereka secara bertahap bergerak mendekat. Huo Yuhao langsung memperingatkan semua orang yang masih dekat dengan deteksi spiritualnya. Dia tidak mengeluarkan suara yang sama sekali, dan dia memberi isyarat kepada Wang Qiwei untuk tetap diam pada saat yang sama. Dia masih tidak tahu apakah makhluk buas ini datang setelah mereka, atau apakah mereka hanya lewat saja. Jiwa binatang buas ini berukuran sekitar 800 meter, dan mereka secara bertahap bergerak ke depan. Semua orang bangun satu demi satu. Mereka tidak membutuhkan Huo Yuhao untuk memberitahu mereka secara lisan, mereka bisa melihat binatang buas yang datang lebih dekat melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Pada saat ini, para siswa dari halaman dalam menampilkan kualitas teladan mereka. Tidak ada yang mengeluarkan suara ketika mereka dengan cepat mulai bergerak, dan mereka mengandalkan keunggulan geografis mereka untuk menemukan tempat di mana mereka dapat membela diri. Zhang Lexuan datang ke sebelah Huo Yuhao dengan cepat, matanya yang cantik berbinar. Dia tidak terlihat sedikit pun seperti ketika dia bermeditasi. Dia membuat gerakan ingin tahu terhadap Huo Yuhao, dan Huo Yuhao menanggapi dengan gelengan halus di kepalanya untuk memberi isyarat bahawa dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh makhluk buas jiwa ini. Zhang Lexuan melirik Huo Yuhao tanpa sadar, tetapi tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberi isyarat dalam fikiran semua orang, bersiap untuk pertempuran. Tepat ketika dia memberikan sinyal, binatang buas yang sepertinya tidak memiliki target semuanya tiba-tiba menambah kecepatan, dan terbagi menjadi dua kelompok saat mereka mengapit Ben Shrek dari kedua sisi.
7 atau 8 binatang buas yang mengisi di depan adalah yang paling ramping dan paling kuat. Mereka terlalu cepat, lanskap hutan yang rumit tampaknya tidak menghalangi mereka sama sekali. Mereka berpisah dan mengapit, dan jelaslah bahawa makhluk jiwa ini telah merencanakan strategi pertempuran mereka. Mereka jelas telah menemukan jalan perusahaan sebelumnya dan memperlakukan mereka seperti mangsa. Zhang Lexuan menggeram pelan, bersiaplah untuk pertempuran, semuanya. Mempertahankan formasi asli, binatang buas ini sangat sulit untuk ditangani, jadi semua orang harus langsung pergi untuk membunuh. Berikan segalanya dalam pertarungan ini. Mo Xuan, lepaskan halu anda. Petik 2. Ya. Mo Xuan diakui sebagai 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam yang bangkit dari kakinya. Pada saat berikutnya, halu demi halu berdesir dari tubuhnya, membungkus semua orang. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahawa kekuatan dan kecepatannya telah diperkuat secara bersamaan, dan fokus spiritualnya menjadi sedikit lebih kuat. Mo Xuan telah melepaskan 3 lingkaran cahaya pertamanya, tetapi kekuatan amplifikasinya tidak bisa dipuji, kerana efeknya bahkan tidak bisa mencapai 1/5 dari Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian. Jiwa binatang tiba tepat ketika Mo Xuan mengaktifkan lingkaran cahaya. 7 atau 8 binatang jiwa paling buram berada di barisan depan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahawa binatang buas adalah sekelompok babon ketika mereka mendekat. Mereka besar dan tinggi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan spesies beruang pada umumnya. Otot-otot mereka kencang dan menonjol, dan penampilan mereka yang ramping dan kejam menanamkan rasa takut di hati orang-orang. Wajah mereka yang putih pucat, sangat kontras dengan bulu hitam mereka. Mata darah merah mereka di wajah putih mereka menakutkan, dan penampilan ini sangat membatu dalam kegelapan malam. Ini babon berdarah. Hati-hati, semuanya, babon berdarah memiliki kekuatan fisik yang kuat, dan bloodlust adalah keterampilan bawaan mereka. Haus darah memungkinkan mereka untuk segera meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Kepala mereka adalah titik vital mereka, jadi setiap orang harus mengincar kepala mereka. Petik 2. Zhang Lexuan tidak panik sama sekali ketika mereka mengepung sekelompok makhluk buas tingkat tinggi ini. Dia dengan cepat memberikan perintah yang diperlukan saat dia melepaskan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Huo Yuhao berdiri di belakangnya, dan dia bisa melihat 2 cincin kuning, 2 ungu, 3 hitam, dan 1 merah muncul dari bawah kakinya. Paket babon berdarah berhenti sejenak ketika cincin jiwa merahnya muncul, seolah-olah mereka sedikit ragu-ragu. Babon berdarah secara alami kejam dan ganas, dan mereka juga sangat cerdas. Mereka jelas berusaha untuk tidak ditemukan ketika mereka maju perlahan. Untungnya, Huo Yuhao dapat mengetahui melalui deteksi spiritualnya bahawa esensi darah mereka berubah, dan ia dapat memperingatkan semua orang untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Babon berdarah tertinggi di bahagian paling depan memiliki kunci bulu emas yang mencolok di dahi. Itu melolong ke langit, lebih dari 3 meter ketika berdiri tegak saat ia memukul dada dengan berat dengan menggemuruh, yang terdengar seperti drum yang memekakkan telinga. Lingkaran cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan babon berdarah di sekelilingnya ditutupi dengan lapisan emas pucat. Aura mereka menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, dan ketakutan yang melintas di mata mereka sebelum menghilang ke udara tipis. Tampak mematikan meledak dari mata mereka saat mereka menggeram dan menyerbu ke depan. Zhang Lexuan menurunkan suaranya dan berkata, itu Raja Babon. Dia adalah makhluk jiwa 50,000 tahun. Hati-hati, semuanya, ini Mas Berserk. Petik 2. Sesuatu bersinar di belakang punggung Zhang Lexuan saat dia berbicara, itu adalah bulan sabit yang tampak seperti menggantung di pohon ketika semuanya menyala setelah kemunculannya. Kulit Zhang Lexuan tampak pucat dan tembus cahaya di bawah sinar bulan. Dia menunjuk ke depan dengan tangannya, dan cahaya bulan segera muncul dari bulan sabit di atasnya. Babon yang maju lebih dulu segera dihancurkan ke mana pun cahaya bulan jatuh.
Namun, kemampuan perlindungan babon berdarah ditingkatkan di bawah pengaruh MERS berserk dan mereka hanya berkembang guling di tanah sebelum mereka bangkit kembali, sebahagian besar tidak terluka. Kelompok dari Akademi Shrek telah berkumpul pada saat ini. Sejumlah babon besar melompat keluar dari lingkungan mereka, tetapi mereka tidak mendekat, membentuk lingkaran yang rapat dan padat di sekitar manusia. Perusahaan dapat mengetahui dari gerakan mereka bahawa babon ini memiliki masa budi antara 2 hingga 3,000 tahun. Raja babon tidak diragukan lagi yang terkuat dan ada beberapa babon 10,000 tahun di sana. Ada juga beberapa babon 10,000 tahun lainnya dalam bungkusan yang mengapit mereka di kedua sisi. Raja babon terus menggedor-gedor dadanya. MERS berserknya terus menyebar dan dengan cepat meliputi semua babon di sekitarnya. Namun, para babon tidak terburu-buru dengan serangan mereka dan hanya didorong ke depan secara bertahap. Udara segera menjadi sangat tegang. Para siswa dari Shrek tidak panik atau sedikit gugup meskipun mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Raja babon memiliki budidaya 50,000 tahun, yang berarti ia hampir setara dengan duluur jiwa berantai 8. Manusia memiliki 2 jiwa duluur di pihak mereka dan mereka bahkan memiliki dincai yang berhak memegang benteng. Babon berdarah sulit dihadapi, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk mengancam perusahaan mereka. Han Ruo telah bergesa di belakang Zhang Lexuan pada saat ini. Tali emas dazzlingnya tampak berkilauan. Namun, dia tidak menyerang musuh-musuhnya, tetapi melilitkan tali ke pinggang teman-temannya. Seorang guru jiwa tipe kontrol yang kuat tidak hanya mengendalikan musuh-musuhnya, tetapi juga harus menjaga bangsanya sendiri. Raja babon menatap Zhang Lexuan dengan tatapan yang galak, sementara Zhang Lexuan membalasnya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, Raja babon meraung ketika dia menerapkan kekuatan pada anggota tubuhnya yang tebal dan kuat. Tubuh berototnya yang luar biasa segera meluncur menuju Zhang Lexuan, sementara lapisan cahaya keemasan berkilauan di tubuhnya. Sosoknya yang bergerak maju yang luar biasa benar-benar tampak samar-samar dan ilusi. Cincin jiwa pertama dan ketiga Zhang Lexuan menyala pada saat yang sama. Garis cahaya bulan pertama turun di tubuhnya dan dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya sebelum seberkas sinar bulan menyinari tubuh Raja babon segera setelah itu. Ada ledakan keras dan momentum Raja babon berhenti, tetapi dia masih melanjutkannya di Zhang Lexuan. Babon-babon lainnya maju ke depan ketika Raja babon membuat langkah dan babon berdarah 10,000 tahun segera melancarkan serangan histeris mereka. Zhang Lexuan meletakkan tangannya di depan payudara. Bulan sabit di belakangnya meledak dengan cahaya seperti garis demi garis cahaya bulan meluncur turun dari langit. Dia menghalangi momentum maju Raja babon dan 4 babon 10,000 tahun lainnya pada saat yang sama. Tentu saja, dia bukan satu-satunya target dan musuh berputar-putar dari semua sisi. 2 dari babon 10,000 tahun dikenakan ke Huo Yuhao dan yang lainnya. Pada saat ini, Wang Donge berada di sebelah kanan Huo Yuhao, sementara Wang Qiwen berada di sebelah kirinya, keduanya melepas kerudung untuk istirahat malam. Kedua babon melompat ke langit pada saat yang bersamaan, dan salah satunya langsung menuju Huo Yuhao. Itu mengangkat menempatkan tangan yang memanjang di atas penutupnya dan mengencangkannya menjadi kepalan tangan sebelum membantingnya lurus ke bawah. Huo Yuhao masih muda, tapi dia adalah pejuang yang berpengalaman. Cahaya dingin berkedip di matanya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawah. Mata langsung berubah putih ketika lingkaran cahaya putih menyebar ke segala arah, MERS Enfeeblement. Enfeeblement masal Huo Yuhao juga seperti lingkaran cahaya, tetapi jauh lebih kuat dari lingkaran cahaya Mo Xuan. Hampir semua babon berdarah melambat pada saat itu, dan keganasan momentum ke depan mereka sangat berkurang. Babon berdarah mahir dengan serangan fisik, sementara MERS Enfeeblement menargetkan tubuh fisik, sehingga bisa dianggap sebagai serangan balik. Berserk MERS baru saja berlaku pada babon ini, tetapi efeknya segera dilawan dan diimbangi dengan MERS Enfeeblement. Huo Yuhao mengurus seluruh medan perang, tapi dia memilih untuk maju daripada mundur saat dia memerintahkan maju dalam sekejap.
Tubuhnya tergeletak tepat di bawah ketiak babon 10,000 tahun ketika ia menampar tangan bayangan ke yang lain. Taktik pilihan bab berdarah adalah untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Babon itu bahkan tidak repot-repot menghindari serangan Huo Yuhao saat mencengkeram tangannya dan menyapu mereka menuju Huo Yuhao. Namun, apakah tangan kanan Huo Yuhao mudah untuk dilawan? Ketika tangan perintah menekan babon, naga pengendali derek pengendalian segera digunakan. Dia tidak menarik, tetapi sebaliknya mendorong, dan dia memaksa babon sendiri untuk bangkit kembali dengan cepat. 5 aliran darah menyembur keluar saat babon berdarah 10,000 tahun itu melolong dengan ganas. Bila emas gelap berkilau di tangan kanan Huo Yuhao, pisau sepanjang 1 kaki telah terkubur sepenuhnya di tubuh babon. Bulunya keras, tapi masih jauh dari Dark Golden Terraclaw milik Huo Yuhao. Tetap saja, babon ini benar-benar menakutkan, tulang rusuknya terluka parah, tetapi tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu mulai mengaum histeris di tempat sementara esensi darah padat keluar dari tubuhnya. Itu akan memasuki mod Bloodlust. Huo Yuhao telah memilih satu dari 2 babon berdarah 10,000 tahun, jadi yang lain secara alami memilih Wang Donge dan Wang Qiwei. Wang Donge fokus pada Huo Yuhao, dan dia segera berkomentar setelah Huo Yuhao melancarkan serangannya. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant membentang di punggung saat cahaya Dewi Kupu-Kupu yang kencang meledak ke depan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu tidak lemah, tapi pasti tidak cukup kuat untuk menerobos pertahanan babon berdarah. Yang bisa dilakukan hanyalah menghalangi gerakan maju si babon. Wang Qiwei membuatnya bergerak pada saat ini. Raungan naga yang renyah bisa terdengar saat tubuh Wang Qiwei berkobar dengan cahaya emas yang memukau dan cemerlang. Dia tiba sebelum babon dalam sekejap. Babon tiba-tiba terpana tanpa ragu-ragu. Adegan yang menakjubkan terjadi. Wang Qiwei adalah wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun pada saat ini, memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan sebagai gantinya. Tinju putihnya yang kecil berbenturan dengan tinju seukuran babon di udara, begitu saja. Tinju Wang Qiwei berubah menjadi emas dalam sekejap. Matanya sangat bertekad dan teguh, dan babon berdarah benar-benar berhenti di jalurnya setelah dipanggil dengan pukulan sederhana. Cahaya keemasan meledak ketika suara retak melengking bisa terdengar. Lengan babon berdarah itu melengkung ke belakang dalam sekejap setelah tabrakan, tetapi hanya setengah lengan yang bergerak. Itu memiliki lengan yang tebal dan tangguh, namun patah, begitu saja. Forte berdarah babon berdarah 10,000 tahun adalah kekuatan yang bertemu, namun itu benar-benar kehilangan pertarungan, dan benar-benar begitu. Wang Qiwei mengharapkan ini, dan dia tidak berhenti setelah peluncurannya. Dia mendaratkan tanah dengan ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya didorong ke depan dengan ledakan, seolah-olah dia adalah peluru meriam emas. Babon berdarah ingin menggunakan Bloodlust kerana melolong kesakitan, sambil mengulurkan jari-jari tangan yang lain untuk meraih Wang Qiwei. Tubuh Wang Qiwei masih di udara, tapi dia tidak menghindari atau menghindari serangan itu, membuat tindakan meraih yang sama bertahan. Di belakangnya, Wang Donge bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya, yang dia lihat hanyalah Wang Qiwei meraih salah satu jari babon. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mendarat seperti pintu udara seberat 500 kilogram. Pembawaan. Dampak yang bahkan lebih keras bisa terdengar saat ini, dan gelombang kejut yang kuat meletus dari tempat Wang Qiwei mendarat di tanah. Dia membalik beberapa babon berdarah lain yang sedang mengisi di belakangnya. Setelah itu, dia masih memegangi jari babon berdarah itu saat dia melemparkan tubuh 2 meter yang tinggi, berotot, dan ramping ke udara. Ya, dia melemparkannya ke udara. Pembawaan. 10,000 tahun babon berdarah ditabrak dengan paksa ke tanah, kekuatan tumbukan menabrak 2 babon lainnya. Wang Qiwei melepaskan jari itu, yang patah sampai tidak bisa patah lebih jauh, dan dia mengangkat tangannya sebagai 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam bangkit dari tubuhnya.
Cincin jiwa ungu pertama berkilau dan dia meninju ketika kepala naga tampak melintas di udara dan menyatukan dirinya ke dalam kepalan ini dan kepalan ini menghujani tengkorak tangguh Bloody Babon. Pembawaan. Kepala babon berdarah didorong langsung ke tanah. Tubuhnya yang besar masih memancarkan energi darah ketika tiba-tiba berhenti dan kakinya melengkung ke atas sebelum mereka jatuh sekali lagi. Babon tidak lagi bergerak. Ini. Wang Donge menjunjung tinggi dirinya, tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan napas dingin ketika dia menyaksikan. Sangat kejam. Wang Qiwei sangat kejam. Dari awal hingga akhir, Wang Qiwei mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan yang menakutkan dan ganas untuk bertarung, tetapi kebrutalan dan gaya pertarungan yang tampaknya sederhana ini benar-benar membunuh babon berdarah 10,000 tahun dalam jangka waktu yang begitu singkat. Pertarungan Huo Yuhao juga berakhir di sisi lain. Dia berbalik setelah melepaskan kebingungan spiritual dan dia menangkap adegan di mana Wang Qiwei melemparkan babon berdarah lainnya ke langit dan membantingnya ke tanah. Mulut Huo Yuhao terbuka begitu lebar sehingga telur bebek bisa masuk ke dalamnya. Bukankah ini gadis yang mengambil roti yang dipanggang dariku? Kekuatannya agak terlalu menakutkan. Kekuatan Huo Yuhao relatif tangguh, tetapi dia tahu bahawa dia tidak bisa mencapai tingkat kebrutalan dan ledakan seperti itu. Tetapi dia berhasil melakukannya. Naga emas benar-benar hidup sesuai namanya sebagai leluhur kekuatan. Selain itu, kekuatannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Menghadapi prestis drakonik yang menakutkan ini, babon berdarah buas tampak sedikit takut untuk maju. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya bertindak. Lingkaran putih yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mulai menyebar dari kepalanya. Tubuh babon ditutupi oleh lapisan cahaya putih pucat ketika lingkaran melewati mereka, menekan aura mereka jauh. Cahaya putih dari Eye of Destiny ditarik kembali. Pada saat berikutnya, cahaya keunguan muncul di dalamnya. Cahaya keunguan emas di Eye of Destiny melintas sekali sebelum menghilang. Tiba-tiba, Raja Babon berdarah berteriak ngeri. Dia meraih kepalanya dan menjerit kesakitan. Zhang Lexuan memanfaatkan kesempatan ini. Cincin keenam lambang tiba-tiba menyala dan itu naik ke udara sebelum menyatu dengan bulan purnama. Bulan purnama berubah, warna putih keperakan aslinya berubah redup. Setelah itu berubah menjadi hitam, dengan lapisan perak seperti cincin di sekitarnya. Setelah ini, lingkaran cahaya keperakan turun dari langit. Huo Yuhao bisa merasakan bahawa itu sebenarnya bukan halu perak, hanya saja cahaya yang dikandungnya berwarna hitam, membuatnya hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Ketika cahaya hitam menyala, ia menabrak Raja Babon yang telah dilukai oleh kejutan spiritual mata takdir. Tubuh Raja Babon menegangkan. Setelah ini, seberkas cahaya bulan melesat langsung dari langit dan melahap tubuhnya. Terjadinya peristiwa yang menakutkan dan runtuhnya Raja Babon. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan kemampuan deteksi ke arah itu. Dia hanya melihat cahaya bulan jatuh setelah cahaya hitam. Setelah itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Raja Babon berdarah sudah hancur berantakan dan jatuh ke tanah. Ada luka tusuk besar dengan diameter sekitar 0,5 meter di tengah dada Raja Babon. Tubuhnya telah ditembus. Lebih mengerikan lagi, rambutnya telah berubah perak dan meleleh dengan kecepatan yang diubah. Keterampilan jiwa apa ini? Itu sangat kuat. Huo Yuhao curiga bahawa efek serangan ini tidak akan banyak berubah bahkan tanpa bantuan shock spiritualnya. Zhang Lexuan sangat kuat. Pada titik ini, baik Zhang Lexuan maupun Han Ruoruo belum melepaskan badan sejati jiwa martial mereka. Zhang Lexuan tetap tenang saat dia melihat Raja Babon yang pingsan. Di udara, bulan hitam telah berubah menjadi bulan perak lagi. Garis-garis cahaya perak cerah turun dari langit dan melemparkan babon ke udara. Jika itu adalah suku binatang buas lainnya, kematian raja akan menyebabkan penurunan moral yang besar dan bahkan mungkin menyebabkan sisanya mundur. Namun, babon berada dalam keadaan haus darah mereka dan sekarang terlalu haus darah, intensitas mereka tidak goyah sama sekali. Ruo-ruo, ayolah.
Ini bukan awal lagi, kata Zhang Lexuan dengan tenang. Baiklah. Han Ruoruo mengakuinya. Pada saat berikutnya, tubuhnya juga berubah menjadi masa keemasan. Tubuh sejati emas yang memesona. Rekaman tak terhitung dari tali emas dazzling mulai memanjang ke segala arah. Setelah ini, tanah berubah menjadi emas dan Han Ruoruo menghilang. Namun, hutan lebat bergetar hebat. Babon sepertinya telah melangkah ke rawa, merasa sulit untuk bergerak maju. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tanah dan mengirim tubuh mereka ke udara. Langit emas. Itu adalah keterampilan ke-8 Han Ruoruo. Pada titik ini, ada sekitar 100 babon yang tersisa. Mereka semua dikirim ke udara oleh Golden Ruwurga milik Han Ruoruo. Setelah ini, bulan yang cerah di langit meluas. Tubuh Zhang Lexuan berubah putih keperakan. Cahaya putih yang menyala di sekitarnya. Di langit, bulan yang cerah meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mencapai lebih dari 100 meter secara instan dan menelan semua babon yang telah dilemparkan ke udara. Sinar bulan. Li Yongyue berseru. Menyusul ini, semua orang dari Akademi Shrek merasakan lingkungan mereka menjadi putih pucat. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan efeknya di bawah cahaya putih yang menakutkan ini. Emas dari Golden Skyjudge dan keperakan putih dari cahaya bulan menyatu sepenuhnya. Sinar terang bertahan selama hampir 5 detik sebelum memudar. Celepuk, 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 serangkaian dampak berat terdengar. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka melihat banyak mayat babon berdarah jatuh dari langit. Tidak, mereka seharusnya disebut babon putih keperakan. Rambut setiap babon telah berubah menjadi putih keperakan, sementara tubuh mereka perlahan tapi pasti meleleh. Zhang Lexuan sudah kembali ke kondisi normalnya. Ekspresinya tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertarungan ini sepertinya tidak memakan banyak korban sama sekali. Tidak ada babon yang bisa bergerak pada saat ini. Lingkungan mulai berubah menjadi sangat tenang. Bahkan suara yang dibuat oleh burung dan serangga pun tidak ada lagi. Malam itu berubah menjadi sangat sunyi senyap. Murid-murid Wang Qiwei menyusut. Saat dia melihat Zhang Lexuan, dia mengerutkan alisnya. Dia sedang mempertimbangkan seberapa jauh kemampuan Zhang Lexuan. Ini adalah kemampuan jiwa dulu. Zhang Lexuan telah berubah menjadi bulan yang cerah dengan bantuan kemampuan mengendalikan Han Ruoruo saat mereka menghadapi babon berdarah. Saat moonlightnya dilepaskan, semua babon dikalahkan. Mayat yang dipersiapkan Huo Yuhao menggunakan teknik peluncuran esnya tidak digunakan sama sekali. Pertarungan sudah berakhir sebelum dia bisa melakukan itu. Dia mengira itu akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi itu berakhir begitu cepat. Budidaya Raja Babon berdarah kira-kira 50,000 tahun. Adakah yang membutuhkan dan dapat menyerap cincin jiwa? Haus darahnya agak efektif untuk para insinyur jiwa jarak dekat. Mes Berserk juga tidak terlalu buruk. Selain itu akan baik untuk tubuh anda jika anda menyerap cincin jiwa. Kekuatan, keuletan, dan perlindungan anda semua akan ditingkatkan. Zhang Lexuan sepertinya baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia pertama kali mengatasi hambatan sebelum menjelaskan penggunaan Raja Babon berdarah ini. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak perempuan tertua, saya adalah guru jiwa tipe spiritual. Bisakah saya menyerap Raja Babon berdarah ini?" Dia yakin dengan kekuatan fisiknya sendiri. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan sekarang memiliki lebih dari 9 cincin jiwa secara total. Fisiknya jauh lebih kuat daripada kebanyakan Raja Roh lainnya. Setelah dia menyatu dengan roh permaisuri salju, kekuatan spiritualnya juga menjadi bagian dari mengapa tubuhnya sangat ulet. Dia memiliki kepercayaan diri dalam menyerap cincin jiwa 50,000 tahun. Selain itu, Wang Donge bisa melindunginya saat dia melakukannya.